Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bapak Penjabat Bupati Aceh Jaya, Bapak Nurdin. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ngobrol dengan Bapak Nurdin, saya akan membacakan profil singkat beliau. Bapak Nurdin kelahiran Krung Bate dan mulai memimpin Aceh sejak 18 Juli 2022. Sudah 9 bulan ya Pak? Ya, 9 bulan. Hingga saat ini. Nah, beliau memiliki jam terbang yang tinggi di Kementerian Dalam Negeri dan sekarang memimpin Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Oke, Kabupaten Aceh Jaya ini memiliki 10 destinasi wisata unggulan ya Pak. Bapak telah menerjemahkan itu dalam surat keputusan ya yang keluar pada tanggal berapa? 8 Februari 2023. Ya. Nah, beberapa destinasi wisata unggulan di Kabupaten Aceh Jaya adalah kawasan wisata Loh Gelumpang. Mohon koreksi ya Pak jika saya ada salah. Loh Gelumpang. Loh Gelumpang, betul. Pantai Panorama, situs makam Potemorohon, dan Gampong Portugis atau wisata Agro Gampong Bohgiri. 10 destinasi wisata unggulan itu telah mencakup wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, hingga wisata religi. Kabupaten Aceh Jaya yang dibentuk pada 2002 merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Dan selain di sektor administrasi, Bapak Nurdin juga melimpahkan beberapa kewenangan pemerintahan ke kecamatan untuk mempercepat menyederhanakan pelayanan publik. Dalam hal ketahanan pangan, Bapak Nurdin ini mengusulkan pembagian kilang-kilang padi sebagai lumbung cadangan pangan untuk masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya. Lalu apa saja langkah Bapak Nurdin untuk memajukan Kabupaten Aceh Jaya? Langsung saja kita bicara dengan Bapak Nurdin. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Rini. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Selamat sore untuk peserta pemirsa semuanya. Oke, ini saya tertarik dengan 10 destinasi wisata unggulan di Kabupaten Aceh Jaya. Kenapa Bapak menyasar pariwisata? Apakah ada rekam jejak atau potensi yang begitu memikat dari sektor pariwisata? Silakan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya Aceh Jaya merupakan salah satu destinasi menarik sebelum tsunami dan sebelum konflik. Kita pernah dikenal bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga sampai ke mancanegara. Banyak turis-turis asing yang datang ke Aceh Jaya pada saat itu. Kita mempunyai destinasi yang cukup lengkap, mulai dari laut dengan pulau-pulau kecilnya, kemudian pantai dengan panorama menarik dan juga sejumlah konservasi di wilayah kita. Baik itu konservasi hiu, konservasi terumbu karang, juga konservasi untuk untuk tukik, untuk penyu. Jadi mempunyai di laut kita punya cukup lengkap. Kemudian kita juga punya konservasi untuk gajah. Kita punya CRU untuk melihat dan bermain dengan gajah, dan juga sejumlah atraksi-atraksi menarik, pantai maupun air terjun yang cukup indah, masih asri, belum terkena polusi. Oke, berarti benar-benar hidden paradise ya Pak di sana. Luar biasa, ya, saya mengatakan kalau datang ke Aceh, tidak ke Aceh Jaya, ada yang belum lengkap. Kalau tidak percaya, ayo sama-sama dengan saya ke Aceh Jaya. Oke, Pak Bupati sudah mengajak kita semua pemirsa untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Jaya. Nah, di Kabupaten Aceh Jaya sebenarnya berapa sih Pak jumlah kunjungan wisatawan sebelum tsunami dan gempa dan sebelum pandemi itu? Untuk kunjungan wisata sebelum tsunami itu bisa sampai 50.000 per tahun. Dan sekarang posisi terakhir itu bisa sampai 30.000. Namun kunjungannya sifatnya kunjungan harian saja. Para wisatawan sebagian besar belum menginap di Aceh Jaya. Berarti ada keinginan supaya masa berkunjungnya lebih panjang ya, tidak hanya mampir gitu ya Pak? Ya, kita berharap
rekan-rekan yang ingin menikmati indahnya Aceh Jaya itu menambah masa tinggalnya, karena kalau hanya lewat ya paling teman-teman hanya bisa menikmati secuil saja dari sejumlah potensi yang ada. Kulinernya, lobsternya, juga pemandangan alam itu perlu waktu. Ya, kami mendorong supaya masa tinggal wisatawan kita bisa lebih lama, minimal 2 hari mungkin baru cukup untuk menikmati Aceh Jaya. Jadi 2 hari minimal di Kabupaten Aceh Jaya kita wisata alam, wisata religi, wisata kuliner dengan berbagai destinasi wisata yang tadi sudah ditetapkan dalam 10 destinasi wisata unggulan. Nah, apa sih dasar penetapan destinasi wisata unggulan tadi, Pak? Dasar yang... Karena total setahu saya ada 57 destinasi wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Ada 57 destinasi yang menarik. Tentu kalau kita ingin membangun sekaligus 57 destinasi ini, kita kekurangan sumber daya. Oleh karena itu kita fokus pada 10 yang benar-benar saat ini sudah ada terkelola. Jadi penetapan desa wisatanya sudah kita lakukan, Pokdarwisnya itu kelompok sadar wisatanya juga sudah ada, dan kunjungan masyarakat sudah banyak. Ya, ini yang menjadi pertimbangan kita di samping daya tariknya. Ya, dan wisata 10 ini juga beda-beda, mulai dari wisata sejarah, yaitu kunjungan ke makam Portomuruhum. Nah, makam Portomuruhum ini adalah makam raja-raja kerajaan Daya dulu yang jejaknya sampai sekarang masih ada. Yang berikut wisata Kampung Portugis, di mana di Aceh Jaya kita mendengar ada sejarah, ada keturunan-keturunan Portugis yang sampai saat ini masih ada. Namun keberadaan mereka pasca tsunami kemarin banyak yang terkena musibah. Ya, mudah-mudahan yang terkena musibah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisa keturunan mereka masih ada di sana. Ada juga CRU, yaitu tempat konservasi gajah. Gajah-gajah liar yang kemudian mengalami masalah di alam, itu dikonservasi di sana. Ini bisa juga kita lihat. Kemudian ada kawasan wisata Rigah, mangrove, kemudian Batai Tutung, kemudian ada konservasi penyu juga, jadi cukup lengkap. Kemudian ada air terjun di Sarah Raya, dan ada juga kawasan wisata pantai di Lunggayo. Ini beberapa wisata yang kita dorong untuk dikembangkan dalam tahap awal ini. Dengan berbagai destinasi wisata unggulan tadi, apa saja Pak tantangan untuk mendorong semuanya maju bersama, masyarakatnya sejahtera? Tantangan yang paling mendasar adalah mengintegrasikan potensi-potensi wisata tadi ke dalam satu ekosistem. Sehingga antara satu destinasi dengan destinasi yang lain saling terhubung secara bisnis. Orang datang pertama ke Aceh Jaya akan menginap di mana. Kemudian dia bisa memilih akan berkunjung kemana. Kemudian dukungan-dukungan yang lain, ya, bagaimana bicara tentang transportasi, bagaimana kuliner, ini dalam satu ekosistem yang terintegrasi, sehingga memudahkan wisatawan untuk merencanakan dia mau kemana, berapa lama stay, apa saja atraksi yang akan dikunjungi. Di samping tentu saja menyiapkan masyarakat kita untuk sama-sama terlibat secara aktif di dalam kegiatan pariwisata ini. Maka kami mendorong misalnya untuk penginapan, kita dorong homestay berbasis masyarakat. Rumah-rumah masyarakat didorong ada 1 atau 2 kamar yang menjadi untuk tempat wisatawan menginap. Nah, ini proses yang sedang kita lakukan. Kami memulai sekarang dengan 4 rumah dulu. 4 rumah dulu agar bisa menjadi homestay yang berbasis masyarakat tadi. Kalau untuk oleh-olehnya apa Pak? Nah, Dari untuk oleh-oleh di Aceh Jaya sebenarnya cukup lengkap. Mulai dari kerajinan, kita punya batik pucuk nilam, kemudian punya kerajinan tangan dari hasil enceng gondok juga. Kemudian kulinernya kita punya mie guritno. Nah, mie guritno ini cukup terkenal juga.
Apa itu, Pak? Guritno itu adalah mie gurita lamno. Jadi lezat banget tuh. itu ingredientnya itu ada gurita. Kemudian ada juga kopi Portugis. Dari kampung Portugis. Kampung Portugis tadi. Ini beberapa oleh-oleh yang bisa dinikmati di samping beberapa makanan-makanan khas lokal. Oke, berarti itu tadi adalah sektor UMKM yang menunjang pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya. Nah, wisatawan yang datang ke Aceh Jaya itu jika ingin ke sana mendarat di mana, kemana, berapa lama, dan lewat jalur apa? Tolong Bapak ceritakan. Untuk ke Aceh Jaya, para pemirsa tidak susah. Jadi kita bisa mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, dan dari situ ke perbatasan Aceh Jaya 1 jam. Nah, dari situ ke Aceh Jaya sendiri, kita melewati pemandangan yang sangat indah dengan garis pantai lebih kurang 222 km. Bisa ditempuh dalam waktu lebih kurang 2-3 jam. Atau bisa juga dari Bandara Nagan Raya. Nah, kalau dari Nagan Raya berarti flightnya Medan, dari Medan ke Melabuh. Nah, dari situ ke Aceh Jaya cuma 1 jam perjalanan. Lebih dekat. Ya. Dari manapun kita masuk ke Aceh Jaya, kita akan disuguhi pemandangan yang luar biasa. Kalau dari Banda Aceh, kita akan ketemu dengan Puncak Gurute, dengan panorama pebukitan dan laut yang luar biasa. Dan di sana ada Museum Tsunami Alam. Maksud saya, di situ ada pulau yang terpisah dengan daratan akibat tsunami. Sebelumnya ini pulaunya bersatu, dan yang menjadi laut itu sebelumnya adalah tambak dan sawah-sawah. Kalau kita berkunjung melalui Nagaraya, melalui Melabuh, maka kita akan bertemu dengan pantai yang cantik, yaitu Pantai Lunggayo. Tadi Bapak menyebutkan ada Pok Darwis, ada desa wisata, ada homestay. Nah, ini kan semua perlu pembekalan untuk masyarakat, Pak. Perlu penyesuaian. Bagaimana pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memberikan pengetahuan penyesuaian itu untuk masyarakat? Yang pertama, untuk masyarakat bisa paham, kita menyampaikan dulu apa sih pariwisata. Nah, kita menyampaikan bahwa pariwisata ini sebenarnya menyediakan tempat untuk orang-orang berhenti untuk menikmati alam. Kita memilih segmennya adalah segmen keluarga. Jadi berarti kita menyiapkan tempat bagi keluarga-keluarga Aceh atau keluarga Indonesia yang mau datang berkunjung untuk menikmati alam Aceh Jaya. Nah, kemudian masyarakatnya melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang para pemuda penggiat wisata ini kita dorong untuk secara terus-menerus menyampaikan kepada masyarakat, kepada lingkungannya, ini loh sebenarnya pariwisata itu. Kegiatan-kegiatan menikmati pantai, kemudian menikmati kuliner, seperti itu. Nah, ini proses komunikasi yang kita lakukan secara terus-menerus, dan alhamdulillah dukungan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Pok Darwis itu cukup tinggi, dan masyarakat kita sudah mulai menikmati manfaat dari kegiatan wisata. Misalnya dari kegiatan jual makanan, jual mie, jual rujak, kemudian kopi, kemudian penyewaan perahu, ya, kemudian juga penyewaan mobil, ya, ini sudah mulai hidup. Pak, Aceh itu kan menerapkan syariah ya. Nah, adakah tips dari atau saran dari Bapak untuk wisatawan yang akan datang ke Aceh Jaya ini khususnya? Ya, karena kita di Aceh Jaya dengan adat istiadat dan syariat Islam, maka segmen yang kita pilih di Aceh Jaya adalah wisata keluarga. Nah, oleh karena itu kami mengundang keluarga-keluarga Indonesia yang mau menikmati indahnya alam Indonesia, segarnya udara pedesaan, hembusan air laut, dinginnya udara malam, itu silakan ke Aceh Jaya dengan keluarga, dengan teman,
ya untuk menikmati wisata bersama, tetapi ya dengan mematuhi, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat, menghormati adat istiadat masyarakat kita. Misalnya yang berkunjung keluarga, maka janganlah berkunjung yang bukan muhrim, misalnya seperti itu. Jadi tip-tip itulah yang kita harapkan sehingga masyarakat di sana menerima, bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata dan juga tamu-tamu yang berkunjung bisa menikmati keadaan di Aceh dengan sebaik-baiknya. Oke. Selain pariwisata, apalagi sektor yang sedang digenjot oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya? Karena Kabupaten Aceh Jaya ini adalah wilayah pertanian dan juga mempunyai garis pantai tadi saya sebut 222 km, maka sektor berikutnya yang kita dorong adalah pertanian. Pertanian kita ada pertanian perkebunan yang didominasi oleh sawit, ya, karet, nilam, kopi, juga pertanian tanaman pangan, yaitu pertanian sawah dan juga jagung. Nah, di samping itu di perikanan juga kita mendorong supaya nelayan-nelayan kita bisa berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita saat ini juga mengembangkan perikanan budidaya dengan melakukan revitalisasi balai benih ikan dan juga balai benih udang menjadi multi spesies, sehingga nanti kita bisa mendorong budidaya oleh masyarakat melalui benih yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, untuk pertaniannya sendiri dalam rangka mendorong tercapainya arahan Presiden agar di tahun 2024 kemiskinan ekstrim bisa kita tekan ke 0%. Saat ini kami sedang merencanakan untuk melakukan redistribusi lahan yang belum mempunyai alas hak kepada keluarga-keluarga masyarakat di Aceh Jaya yang totalnya lebih kurang ada 3.080 KK. Harapan kami dengan ada redistribusi ini mereka punya aset, kemudian nanti bisa bankable. Sehingga program KUR yang dicanangkan oleh Pak Jokowi untuk Aceh yang lebih kurang 3 triliun itu bisa menjadi trigger untuk memajukan ekonomi bagi masyarakat kita. Oke, Bapak, kita sudah di penghujung acara. Silakan Bapak untuk memberikan pernyataan penutup untuk memajukan Kabupaten Aceh Jaya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua pemirsa. Dengan potensi yang dimiliki oleh Aceh Jaya, maka kami mengundang Bapak dan Ibu yang ingin menikmati Aceh Jaya untuk berkunjung sebagai wisatawan, dan juga mengundang Bapak dan Ibu yang ingin berbisnis di Aceh Jaya, baik di pertanian, perikanan, peternakan, silahkan. Kita mempunyai lahan yang cukup luas, subur. Kami mengharapkan kita bisa membangun ekosistem bisnis bersama untuk kemajuan masyarakat di Aceh Jaya. Dan jangan lupa kita datang ke Aceh Jaya untuk healing ya Pak? Iya. Untuk healing bersama keluarga. Bersama keluarga menikmati suasana Aceh Jaya yang natural dan menyuguhkan pesona alam yang luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Nurdin. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Rini.